Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 Audit Manajemen, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit sumber daya manusia. Sebelum kita masuk ke materi, ada langkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Pertama, ada Dea Aprianita, Fezi Waldeseska Aulia, Nurul Hikmah Putri, Vina Putri Permatasari, dan Nurliana. Sebelum kita masuk materi, kita simak dulu yuk video animasi berikut ini. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Audit SDM menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kerangka kerja audit SDM, di mana kerangka kerja audit SDM ini menghubungkan pengelolaan SDM dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan SDM terhadap tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memberdayakan dan melibatkan SDM, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Tujuan audit SDM: pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. Kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Manfaat audit SDM. William Beaver Jr. dan Keith Davis menyebutkan beberapa manfaat dari audit SDM antara lain. 1. Mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. 2. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi dari karyawan Departemen SDM. 3. Memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Pendekatan audit SDM. 1. Menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen dan dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. 2. Mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Manajer SDM sebagai pengendali fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3. Mengukur kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program SDM yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah audit. 1. Audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas SDM yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahap ini akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara atau tentatif audit objektif. 2. Review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM. Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajemen ini, auditor akan mampu lebih dalam memahami kondisi yang terjadi, sehingga dapat memutuskan apakah tujuan audit sementara yang ditetapkan pada audit pendahuluan dapat ditingkatkan menjadi audit yang sesungguhnya. Karena cukup bukti yang mendukung permasalahan yang disoroti auditor yang tertuang dalam tujuan audit sementara. 3. Audit lanjutan.
Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. 4. Laporan. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Yang 5. Tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat dengan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama rekrutmen atau pengelolaan SDM, yaitu mulai awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua, yaitu pengelolaan atau pemberdayaan SDM, meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK, yaitu karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Program kerja audit, yaitu rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan audit yang telah ditetapkan. Selanjutnya, audit atas perolehan SDM. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berikut gambar tahapan perencanaan SDM. Berikut contoh tabel perencanaan SDM. Selanjutnya ada rekrutmen. Rekrutmen merupakan upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Berikut gambar proses rekrutmen. Berikut contoh tabel rekrutmen SDM. Selanjutnya, ada seleksi dan penempatan. Seleksi merupakan proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima, menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Berikut gambar proses seleksi. Berikut contoh tabel seleksi SDM. Selanjutnya, audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan SDM lebih menekankan pada peningkatan kinerja SDM di masa yang akan datang. Perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman atau posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Penilaian kinerja. Penilaian kerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Audit atas pengurangan sumber daya manusia.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 sampai 167 mengatur tentang dalam hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK antara lain: yang pertama, tenaga kerja melakukan pelanggaran berat seperti penipuan, pencurian, membocorkan rahasia perusahaan, dan sebagainya setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Yang kedua, tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama setelah mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut.